Di Indonesia, terdapat dua arus besar keagamaan yang sering dibandingkan dan bahkan saling berhadapan secara pemikiran adalah Muhammadiyah dan Aswaja tradisional yang identik dengan Nahdlatul Ulama atau yang kita kenal dengan NU. Perbedaan keduanya bukan sekedar soal gaya berpakaian, bacaan dalam sholat ataupun tradisi tahlilan, melainkan menyentuh akar yang lebih mendalam, yaitu cara memahami agama dan metode pengambilan hukum serta sikap terhadap tradisi lokal. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Muhammadiyah dan Aswaja tradisional. Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta. Beliau terinspirasi oleh gerakan pembaruan Islam dari Timur Tengah seperti Muhammad Abduh dan Rasid Ridho. Misi utamanya adalah pembersihan Islam dari unsur-unsur bid'ah, khurafat, dan takhayul yang disebut dengan TBC, serta lebih menekankan kepada pemurnian akidah dan rasionalitas dalam beragama. Adapun Aswaja tradisional yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 di Jombang, berafiliasi dengan mazhab fikih Syafi'i, teologi Asy'ari Maturidi, dan tasawuf Junaid al-Baghdadi. Aswaja tradisional menerima tradisi Islam Nusantara yang berkembang selama tidak menyimpang dari syariat, serta menjaga amalia-amalia tradisional seperti tahlilan, maulid nabi, ziarah kubur, menakiban, dan lain sebagainya. Teman-teman, terdapat perbedaan pokok Muhammadiyah dan Aswaja tradisional. Itu seperti dalam aspek akidah, Muhammadiyah mengikuti akidah tajdid yaitu reformis serta menghindari kalam. Adapun Aswaja tradisional mengikuti Asy'ariyah dan Maturidiyah. Muhammadiyah ini memang setengah Wahabi. Kok setengah Wahabi? Saya baca putusan tarjih Muhammadiyah. Di dalam akidah ini menggabungkan antara akidah Wahabi dengan akidah Aswaja. Yang kedua, Muhammadiyah ini tidak bermazhab. Karena tidak bermazhab, maka kecenderungannya di dalam ibadah cocok pada Wahabi. Dalam fikih, Muhammadiyah langsung ke Al-Quran dan Sunnah, tidak terikat kepada mazhab, sedangkan Aswaja itu taklid kepada mazhab Syafi'i. Dalam ibadah, Muhammadiyah berdasarkan dalil yang sahih, menolak bid'ah. Adapun dalam ibadah, Aswaja lebih toleran terhadap amalan adat yang dianggap itu baik. Yang pertama, organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah ini memang kalau di dalam keputusan resminya, di putusan tarjih itu memang anti madhab. Dari segi tradisi lokal, Muhammadiyah mengkritisi jika tak ada dasar dalam syariat. Aswaja menerima jika tidak melanggar syariat. Dalam segi tasawuf, Muhammadiyah menerima jika bersih dari khurafat. Aswaja sendiri menerima tasawuf dan menganggap tasawuf adalah bagian dari tradisi spiritual. Dari segi manhaj, Muhammadiyah itu mengikuti ijtihad modern, teman-teman, rasionalitas yang tinggi. Adapun Aswaja melakukan kombinasi nakli dan taklid kepada ulama terdahulu. Dan dari segi metodologi hukum, Muhammadiyah itu langsung ke dalil serta menggunakan maqasid syariah. Adapun Aswaja menggunakan kaul ulama-ulama mazhab sebagai rujukan utama mereka. Tidak hanya sampai di situ, teman-teman, terdapat juga perbedaan dalam amalia yang nyata antara Muhammadiyah dengan Aswaja tradisional. Yang pertama seperti tahlilan dan yasinan. Muhammadiyah menganggap tidak ada dalil yang spesifik dari Rasulullah, dianggap itu sebagai bid'ah dan tidak perlu dilakukan secara berjamaah. Aswaja menganggap itu sebagai tradisi ulama salaf
dan bentuk doa untuk mayit. Tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, ziarah kubur. Muhammadiyah berpendapat bahwa ziarah kubur itu diperbolehkan jika tujuannya mendoakan, tetapi menolak tabaruk atau meminta berkah dari kuburan. Aswaja sendiri berpendapat ziarah adalah amalan sunnah, termasuk tabaruk kepada makam ulama sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka. Yang ketiga, Maulid Nabi. Muhammadiyah mengatakan bahwa Maulid Nabi tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Lebih baik diisi dengan kajian sirah nabawiyah. Aswaja itu berpendapat bahwa Maulid adalah bentuk cinta kepada Nabi Muhammad, bukan ibadah mahdhah. Jika tidak ada larangannya, maka itu diperbolehkan. Yang keempat, istighosah dan tawasul. Muhammadiyah berpendapat bahwa istighosah dan tawasul itu hanya kepada Allah semata. Istighosah kepada selain Allah dianggap sebagai bentuk kesyirikan. Aswaj sendiri berpendapat tawasul dan istighosah kepada Nabi ataupun wali adalah sebagai sarana, bukan tujuan ibadah. Muhammadiyah dan Aswaja juga berbeda dari segi manhaj. Perbedaan ini tidak bisa dilepaskan dari cara masing-masing kelompok dalam memahami Islam itu sendiri. Muhammadiyah memiliki prinsip tajdid, yaitu memperbaharui pemahaman Islam dengan menyingkirkan unsur non-Islami. Mereka lebih condong ke manhaj salaf reformis, melakukan kritik keras terhadap praktik tradisi yang dianggap tidak bersumber dari dalil yang sahih, teman-teman. Adapun Aswaja tradisional memiliki prinsip menjaga warisan ulama klasik, serta menganggap amalan-amalan tidak harus selalu ada dalilnya eksplisit, cukup jika tidak bertentangan dengan syariat, dan mengutamakan ijtihad jama'i para ulama terdahulu daripada penafsiran individual. Perlu kita ketahui bersama, teman-teman, di lapangan perbedaan ini kadang menimbulkan gesekan sosial di masyarakat, terutama saat acara kematian, peringatan hari besar Islam, atau ritual adat. Muhammadiyah itu lebih cenderung berorientasi kepada pendidikan dan modernisasi umat, sehingga banyak mendirikan sekolah-sekolah maju. Aswaja tradisional lebih cenderung mengakar kuat di pedesaan dan menjadi penjaga tradisi Islam lokal. Lalu timbul sebuah pertanyaan di sini, bisakah Muhammadiyah dan Aswaja tradisional itu bersinergi? Meski berbeda, keduanya bisa saling mengisi, teman-teman. Muhammadiyah menjaga kemurnian akidah dan rasionalitas, Aswaja menjaga kearifan lokal dengan spiritualitas Islam. Keduanya bila saling memahami, umat akan kaya secara ilmu dan seimbang dalam beragama. Islam akan berkembang secara rasional sekaligus berakar kuat di dalam budaya masyarakat. Namun jika perbedaan ini tidak dikelola dengan baik, bisa muncul fanatisme golongan, muncul saling menyesatkan, bahkan label-label seperti Wahabi, ahli bid'ah, liberal, dan lain sebagainya. Perpecahan umat menjadi kenyataan yang justru dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Di Aceh, ini satu contoh saja, masjid kami dibakar oleh sesama muslim yang mengaku Aswaja atau tradisional, dan isu yang diangkat adalah Muhammadiyah Wahabi. Maka dapat kita simpulkan, Muhammadiyah dan Aswaja tradisional adalah kedua pilar penting dalam Islam di Indonesia. Perbedaan keduanya bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi sebagai kekayaan cara berpikir dalam memahami Islam. Tetapi umat itu perlu cerdas dan kritis agar bisa membedakan mana perbedaan yang bersumber dari ijtihad dan yang mana penyimpangan dari ajaran Islam yang murni. Perbedaan itu rahmat bila diiringi dengan ilmu dan adab, tetapi bisa menjadi bencana jika disertai dengan kebodohan dan fanatisme buta. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.